sekalian, di awal pertemuan kita ini Bapak ingin bertanya. Ini bahannya apa namanya ini? Bapak IPA, Bapak remukan, kemudian Bapak buang. Ada yang mau ambil? Nah, sekarang pertanyaannya. Siapa? Bahannya dari apa? Kertas. Bapak lipat, Bapak remukan, Bapak buang. Ada yang mau? Nggak mau? Ini kertas juga. Ini kertas juga. Kenapa ini tak mau tapi ini mau? Karena dia berharga. Begitu juga kita. Kita sama-sama manusia. Sama-sama manusia. Yang membedakan kita berharga atau tidak. Siapa yang sungguh-sungguh dalam belajar diisi tubuhnya dengan ilmu pengetahuan, nanti di masa depan akan menjadi orang yang berharga. Siapa yang sibuk dengan mencemooh teman, berbicara terus, kemudian berkelahi, tidak ada masuk pelajaran ke kepala, akhirnya sudah dewasa tidak memiliki pengetahuan, menjadi orang yang tidak berharga. Siapa yang mau menjadi orang yang tidak berharga? Tunjuk tangan. Siapa yang mau menjadi orang berharga? Tunjuk tangan. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pembelajaran kita hari ini yaitu P5. Apa kepanjangan dari P5? Silakan, apa? Tepuk tangan untuk apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi pada Pancasila, nanti apa saja profil pelajar Pancasila. Itu nanti akan kita pelajari. Pertama, apa itu P5? Yang tahu tunjuk tangan. Sapra dulu. Tepuk tangan untuk Bapak. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, apa saja dimensi P5? Dimensi itu apa? Berarti masih belum tahu. Yang ketiga, apa saja tema P5 pada jenjang SD? Apa? Membuat makanan. Membuat makanan. Itu namanya topik, bukan tema. Berarti rata-rata anak bapak baru tahu pengertian dari P5, hanya saja belum terlalu memahami dimensi beserta tema P5 pada jenjang SD. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ini arti dari profil pelajar Pancasila. Silakan dibaca, Habibah. Kompeten, bagus, tepuk tangan dulu untuk Habibah. Jadi profil pelajar Pancasila, karena kita ini merupakan pelajar dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat. Apa arti hayat? Hidup sepanjang hidup. Jadi selama kita hidup tetap kita harus menuntut ilmu yang kompeten. Kompeten itu orangnya memiliki kompetensi, orang yang mampu, orang yang hebat. Ingin menjadi guru berarti harus memiliki kemampuan menjadi guru. Ingin jadi dokter harus menguasai kemampuan sebagai dokter. Ini merupakan dimensi, apa namanya? Dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, berarti Beriman bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa tepuk tangan untuk Adik. Bersama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. P
tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD ada 6 SK. Gaya hidup berkelanjutan. Untuk SK yang kedua, Aidin. Kearifan lokal, bukan kearifan satu ya. Kearifan lokal. Untuk semester ini kita memilih yang ke, namanya temanya kewirausahaan. Bagaimana anak-anak bisa memunculkan sesuatu inovatif. Tema kita di semester ini pertama temanya kewirausahaan, kemudian topiknya buah, pengelolaan buah, bukan buah baju ya, tapi buah-buah. Proyek profilnya harus tahu itu mana kreasi makanan yang dan minuman yang sehat dari buah. Bisa juga nanti sebagai barang yang bisa dibagikan atau bernilai jual terhadap masyarakat sekitar. Kemudian kreasi makanan dan minuman sehat dari buah. Modul pembelajaran ini akan membahas tentang kewirausahaan dalam pengelolaan buah-buahan lokal. Untuk menciptakan kreasi makanan dan minuman sehat, peserta didik akan belajar bekerja sama, mengembangkan kreativitas, dan menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam membuat produk berbasis buah. Jadi anak bapak nanti melalui kegiatan P5 kita ini kita belajar bekerja sama. Jangan diserahkan pada satu orang saja, bahkan kamu yang nyiapkan semuanya, itu tidak bekerja sama namanya. Dibagi, ini bawa bahan 1, bahan 2, bahan 3. Siapa yang tidak membawa, itu ada aspek penilaian kerjasama nanti. Mengembangkan kreativitas. Apa ya jenis buah-buahan yang bisa saya jual, saya olah, kemudian bisa saya jual. Nah itu nanti prinsip-prinsip kreativitas dan menerapkan prinsip kewirausahaan. Silakan dipikirkan secara berkelompok nantinya. Kemudian ini dimensinya tuntutan selama kita belajar P5 di semester ini. Yang pertama beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua dimensinya nanti gotong royong. Terakhir mandi. Jadi ada 3 dimensi nanti. Tujuan pembelajaran P5 kita ini, proyek kita ini. Yang pertama memahami pentingnya konsumsi buah. Kemudian yang kedua kemampuan bekerja sama, dan yang ketiga penerapan kewirausahaan. Alur aktivitas pembelajaran kita. Pertama, pengenalan. Nanti dikenalkan anak-anak bapak apa bentuk makanan yang akan dibuat atau minuman yang akan dibuat untuk kreasi buahnya. Setelah itu kontekstualisasi. Kita lihat secara nyata bagaimana bentuk pengolahannya. Dan yang ketiga aksi. Dari aksi inilah kita uji cobakan, kemudian kita laksanakan secara bersama. Apa produknya nanti? Apakah bermanfaat atau tidak? Enak? Apa? Coba ditengok. Sebenarnya tidak ada komentar dengan dia. Boleh. Boleh direbus dulu baru dipotong, boleh. Ya. Makannya 1 sendok saja. Boleh susu, boleh keju, boleh ditambah mixer juga boleh. Makanya nggak sulit-sulit betul. Seperti contohnya ada yang membuat jasuki nanti cukup 5, 6, 7 kali banyak. Nah, jadi kalau 1 kilo itu udah banyak itu. Coklat, atau diiris lagi. Silakan kreasikan saja. Boy, dari kamu
dapat Bapak jelaskan mana bentuk-bentuk kreasi makanan dan minuman yang berasal dari buah. Jadi setiap kelompok silahkan direncanakan apa proyek yang ingin dibuat. Silakan dikumpulkan tugas kelompoknya. Kita masuk pada tahap aksi. Anak-anak Bapak silakan menyiapkan bahan-bahan yang telah disiapkan ditaruh di atas meja. Baik anak-anak sekalian, di tahap terakhir ini untuk membuktikan sejauh mana pemahaman anak-anak Bapak tentang pelaksanaan P5 kita, silakan dijawab asesmen sumatif untuk materinya. Jadi silakan dijawab masing-masing kita. Bapak beri waktu 10 menit, kemudian setelah ini dikumpul. Silakan dijawab. Baik anak-anak, silakan dikumpulkan tugasnya Bapak. Setelah dilaksanakan asesmen sumatif, jadi merasa anak Bapak sudah berada pada kategori berkembang sesuai harapan. Jadi sudah mengetahui apa itu P5, kemudian apa saja dimensinya, kemudian apa saja subdimensi beserta tema yang dilaksanakan. Jadi anak-anak Bapak sudah bisa membiasakan diri untuk disiplin, rapi, membersihkan dan merawat tubuh, menjaga tingkah laku dan perkataan dalam semua aktivitas kesehariannya. Kita beri tepuk tangan untuk hasil dari kita ini. Baiklah anak-anak sekalian, jadi kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan kita mulai dari awal pertemuan kemarin sampai telah dilaksanakan aksi beserta dengan asesmen. Jadi apa kesimpulan dari pelaksanaan P5 kita? Yang pertama, Akila? Memahami pentingnya Jadi buah ini begitu penting untuk tubuh kita, karena peserta didik akan memahami pentingnya mengkonsumsi makanan sehat dari buah, bersumber dari bahan lokal serta manfaatnya bagi kesehatan fisik, mental dan rohani kita. Sejauh ini apakah anak-anak Bapak paham tentang pembelajaran kita hari ini? Paham? Kemudian apakah pembelajaran ini menyenangkan? Mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Itu pada tahun siap, bro. Bro. Syukur dimulai.
If you wanna stay with me, if you wanna try.